berapa komplemennya? 12, 14, 16, Pak. Ya, betul ya. 12, 14, dan 16. 14, kemudian 16. Oke, selanjutnya komplemen B, kebalikan dari himpunan B apa aja? Nah, tuh. Silakan, ada yang masih bingung untuk bab himpunan dan cara pengoperasiannya atau sudah jelas semuanya? Bapak maaf. Itu tadi yang selisih gimana ya Pak? Yang selisih gini, kan B dikurang A ya. B itu kan yang ini ya, 6, 10, 12 sama 14. Sementara yang A 4, 6, 8 sama 10. Berarti kita tinggal coret aja B kurang A itu yang angkanya sama. Di sini angkanya sama 6 dan juga 10 ya. Berarti karena pertanyaannya B kurang A, berarti jawabannya yang tersisa di himpunan B ya, yang tersisa di himpunan B ini adalah 12 dan juga 14. Tetapi beda lagi jawabannya kalau pertanyaannya adalah selisih A kurang B misalnya ya. Kalau pertanyaannya tentukanlah selisih A kurang B, berarti setelah kita kurangi A dengan angka yang sama, maka jawaban untuk selisih A kurang B itu adalah sisa di himpunan A. Nah, di sini sisa di himpunan A-nya adalah 4 dan 8 berarti jawabannya ya. Ini akan berbeda ketika selisih B kurang A, berarti jawabannya yang tersisa di himpunan B, 12 dan 14. Kemudian kalau himpunannya, pertanyaannya selisih dari himpunan A kurang himpunan B, berarti sisa yang di A yang menjadi jawabannya itu 4 dan 8. Gimana? Sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya, dari himpunan A dan B di atas, tentukanlah relasi dengan syarat A habis membagi B. Kemudian buat relasi inverse-nya, dan juga buat matriks dari relasi tersebut. Baik, masih ingat cara membuat relasi dengan syarat A habis membagi B? A habis membagi B, berarti mana saja? 12 habis dibagi 4. Oke, perhatiin juga cara penulisannya. A habis membagi B, berarti yang di sebelah kiri ini yang di himpunan A atau himpunan B dulu? Himpunan apa? Ya, berarti kita coba dari 4 dulu ya, 4. 4 itu bisa membagi habis yang mana? 12. Oke. 4,12. Terus ada lagi? Udah Pak. Ya udah itu aja ya. Sekarang yang 6. Oke, kalau yang 6 bisa habis membagi yang mana? 66 sama Ya. 6, 12, Pak. Betul. 6, kemudian 6, 12. Betul. Selanjutnya, yang 8 bisa tidak membagi habis? Nggak bisa, Pak. Nggak, Pak. Oke, sekarang yang 10. 10, 10. Betul, 10, 10. Oke, itu yang nomor A-nya. Yang B-nya buat relasi inverse. Inverse itu apa artinya?
Keterbalikan. Ya, keterbalikan. Berarti apa jawabannya kalau kita balik? 12/4, 6/6, Betul. 12/6, sama 10/10. Betul ya. 12/4, kemudian 6/6, kemudian 12/6, 10/10. Betul. Ya. Sekarang buat matriks dari relasi tersebut. Buat matriks dari relasi tersebut. Ini maksudnya relasi yang inverse ya. Yang sudah jadi inverse. Nah, berarti kita buat dulu untuk matriksnya. Berarti di sini ada 12. Oh, sorry, 12-nya ke bawah ya. 12, 6, 12, sorry, bentar dulu. Dari dulu mana himpunan A 4. Oh ini 4, 6, 8, 10. Ah, buat matriksnya dari sini ya, dari himpunan A dan juga himpunan B. 4, 6, 8, 10. Kemudian yang himpunan B-nya ada 6, kemudian 10, 12, ya, kemudian 14. Nah, ini sebenarnya kalau dibuat matriks tetap sama aja ya. Nanti hasilnya untuk tinggal ditranspose aja. Oke. Sekarang 12 dengan 4 berarti di sini ya 1 ya. Yang lain 4 dengan 6 itu kan nggak ada 0. 4 dengan 10 0. 4 dengan 12 ada. 4 dengan 14 juga nggak ada berarti 0 ya. Angka 1 itu menunjukkan bahwa dia ada relasi ya. Kalau nggak ada relasinya berarti angkanya 0. 6 dengan 6, 1. 6 dengan 10 berarti 0. 6 dengan 12, angkanya apa? 1. Ya, 1. 6 dengan 14, 0. 0 ya. 8 dengan 6, 0. 8 dengan 10, 0. 8 dengan 12, 0. 8 dengan 14 juga 0 ya. Kemudian 10 dengan 6, 0. 10 dengan 10, 1. 16, 10 dengan 12 juga 0. 10 dengan 14 juga 0. Ya, gini. Oke, sampai sini betul. Ya. Kemudian, oke, ada yang mau ditanyain dulu yang nomor 2 caranya. Pak, yang relasi inverse-nya boleh diulang lagi nggak? Yang relasi inverse itu adalah kebalikan ya. Jadi inverse itu kebalikan. Jadi kalau kita sudah dapat jawaban yang nomor A, relasi dengan syarat A habis membagi B ini udah dapat ya. 4,12, 6,6, 6,12, 10,10. Maka relasi inverse-nya itu tinggal dibalik aja. 4,12 berarti kebalikannya 12,4. 6,6 kalau kita balik tetap 6,6. 6,12 kalau kita balik 12,6. 10 dengan 10 kalau kita balik tetap 10,10. Nah, baru kita buat matriksnya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini yang laki-lakinya pada ngerti nggak? Afta? Ngerti Pak. Topik? Insya Allah ngerti Pak. Oke. Lanjut, nomor 3 ya. Jika ada relasi A ya, anggota relasi A, anggotanya 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 1,3, 3,5.
Kemudian relasi B itu ada 3,3, 4,5, 5,4, 2, dan 2,2. Tentukanlah sifat-sifat relasi yang ada pada relasi A dan juga B ya. Nah ini jawabannya harus 2 ya. Yang pertama adalah kemungkinan untuk yang relasi A. Kemungkinan sifat-sifatnya apa? Coba kalian buka ya itunya materinya yang sifat-sifat relasi dulu. Buka buku catatannya. Ada berapa sifat-sifat relasi? Simetri sama tidak simetri sama tolak setangkup. Oke. Sekarang kalau misalnya refleksif apa? Taufik. Ketika apa dia dikatakan refleksif? Angkanya kembar tapi harus semua. Ya, angkanya kembar, kemudian harus semua. Sekarang kalau menghantar apa? Afta. Sifat relasi menghantar. Iya Pak. Sifat relasi yang menghantar itu yang kayak gimana? Menghantar itu transitif juga ya. Istilah lainnya, menghantar itu adalah transitif. Rokib, ada nggak Rokib? Iya Pak. Apa itu relasi transitif apa yang kayak gimana Rokib? Relasi biner yang didefinisikan pada himpunan A sehingga jika A terkait dengan B dan B terkait dengan C, maka A juga terkait dengan C. Ya, betul. Sekarang Amerta ada? Amerta boleh buka mic? Iya, Pak. Oke, kalau simetri apa? Atau setangkup dulu deh. Ya gimana Amerta? Sebentar, Pak. Saya buka catatan dulu, Pak. Oke, buka dulu. Pasangan yang serasi bukan sih, Pak, yang sama. Oh, serasi. Kayak gimana tuh pasangan yang serasi? Bentar, Pak. Bapak sebentar. Gimana sih? Nyerah nih. Mana sih? Nyerah, Pak. Oke, Najwa ada gak Najwa? Dir, apa jawaban Najwa kalau simetri? Aduh, masih bentar aja. Mana dia?
Melodi, ada nggak Melodi? Ada Pak. Apa Melodi kalau ini sifat yang simetri? Metrik 1,1, 2,2, 3,3 gitu bukan Pak? Ya, itu kan hampir sama dengan refleksif ya. Bedanya apa? Harus jadi gimana ya jelasnya ya, harus ada yang sama. Nggak boleh Ya. cuma satu bukan Pak? Itu juga kan sama, ada yang sama. Yang di refleksif juga sama tadi kan si Taufik bilangnya. Bedanya apa sama simetri? Yang sama nggak boleh satu, harus ada. Jadi setiap itu harus ada itu. Harus ada itu sama adba. Itu sifat yang mana? Sebentar Pak. Saya boleh bantu jawab, Pak? Ya, silakan Tarisa. Kalau yang saya tahu refleksif itu angka yang kembar, tapi setiap anggota di himpunannya harus punya yang kembar. Sedangkan kalau di setangkup ini atau simetri dia angka kembar tapi ada yang nggak ada, itu nggak apa-apa, jadi nggak harus semua. Ya, betul ya. Kalau refleksif juga tadi udah disampaikan sama Taufik juga bahwa semua anggota himpunannya itu harus punya pasangan ya. Nah, sementara kalau yang simetri itu boleh salah satunya nggak ada ya. Sedangkan kalau yang refleksif semuanya harus ada, betul ya. Terus Grace, ada Grace? Ada Pak. Ada apalagi sifatnya? Tadi baru 3. Tolak setangkup tadi udah Pak. Oke, terus apa lagi? Cuma 3 itu ya? Iya. Oke, berarti oke. Sekarang kita lihat lagi ke soal ya. Jika ada relasi A, anggotanya 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 1,3, 3,5, kemudian relasi B-nya 3,3, 4,5, 5,4, dan 2,2. Kemungkinan sifat-sifat relasi yang ada pada relasi A dan relasi B itu apa? Sekarang yang relasi A dulu ya. Coba kalian cermati dulu yang relasi A nih. Ada 1,2, 2,3, 3,4, 4,3, 1,3, dan 3,5. Dari penjelasan teman-teman tadi kan sudah disampaikan ya, ada 3 sifat beserta yang tidaknya ya. Jadi 6 kan totalnya ya. Kalian bisa pilih salah satu aja kemungkinan sifatnya apa disertai dengan bukti, harus ada buktinya. Saya minta coba Kania ya, coba Kania lihat di relasi A. Kira-kira apa sifatnya yang ada di relasi A Kania? Sebentar ya Pak. Bapak maaf saya mau tanya. Boleh. Bapak tadi yang kalau misalnya angkanya ada kebalikannya itu namanya setangkup. Angka yang ada kebalikan. Iya, misalnya gini. Itu di situ kan ada 1 sama 2, berarti kebalikannya 2 sama 1. Oh iya betul. Itu apa namanya? Setangkup. Tangkup ya, benar. Berarti salah tadi ya jawabannya ya. Iya, tadi kalau yang disebutin yang angka Sebentar, kembar saya itu buka bukannya tolak setangkup ya Pak? Iya benar. Tar dulu. Coba mana ya materinya ya. Materi kuliah. Tentang himpunan. Relasi. Relasi itu di matematika ini. Oke, kita lihat sama-sama ya. Relasi ini yang sifat-sifat.
Ini ya, setangkup atau simetrik. Setangkup itu ketika dikatakan sebagai setangkup jika ada A, B anggota dari R, maka B, A. Iya benar ya, kebalikan ya. Untuk A, B anggota dari A. Jadi kalau setangkup itu kalau misalnya ada 2,3 ya. Ada 2,3. Kemudian anggota berikutnya ada 3,2, maka kita sebut dia sebagai sifat relasinya adalah setangkup. Ini kelihatan PPT-nya yang saya coret-coret yang materi relasi. Kelihatan ya? Ya. Benar. Ini setangkup itu ketika dia ada kebalikan. Setangkup atau simetrik itu adalah kebalikan ketika ada A, B anggota dari himpunan relasi dan juga ada B, A anggota dari relasi, maka kita sebut dengan sifat setangkup 2,3, 3,2. Terus selanjutnya kalau yang anti simetrik ya, anti simetrik itu ketika A, B anggota dari R, B, A anggota dari R hanya jika A sama dengan B untuk A, B anggota dari A, tolak setangkup atau ini anti simetrik ya. Nah, ini anti simetrik yang dijelaskan oleh Melody tadi. Bahwa boleh ketika ada angka yang sama, tetapi enggak semuanya, maka kita sebut dengan dia tolak setangkup ya. Tolak setangkup itu ketika ada angka yang sama ya. Misalnya ketemu angka 3,3 ya. 3,3. Nah, sementara yang 1,1-nya enggak ada, 2,2-nya enggak ada, 2,2-nya nggak ada, hanya ada 3,3, maka kita sebut dengan tolak setangkup atau anti simetrik. Kayaknya tadi udah benar sih penjelasannya tolak setangkup ya, yang angkanya sama. Yang angkanya sama tetapi tidak semua anggota dari himpunan A itu ada kembarannya, cuma hanya salah satu saja, maka kita sebut dengan tolak setangkup atau anti simetrik. Tetapi kalau setangkup atau simetrik, karena simetri ya, ini ada 23, ada 32. Ada cerminannya ya. Ada kebalikannya. Oke. Baik, terima kasih Jasvi atas udah ngingetinnya ya. Baik, selanjutnya kita balik lagi ke sini ya. Nah, tadi Kania udah ada jawabannya belum? Sudah Pak. Ini Apa jawabannya? transitif 1, 2, 2, 3, 1, 3. Ya, betul. Sekarang yang B, Fatan. Fatan ada? Bapak saya masih di jalan. Aduh, gimana nih Fatan? Tapi bisa menyimak kan? Bisa dong Pak. Ntar ujian bisa berarti. Insya Allah. Oke, Tian. Ya Pak, Nomor B-nya apa Tian? Yang ini? yang B. Si B. Itu kan ada 45, terus 54. Itu berarti simetris Pak. Simetris. Terus ada lagi? Ada tolak setangkup Pak, 3, Ya. 3 sama 22. Ya, walaupun 4,4 dan 5,5-nya nggak ada, tetapi 3,3 dan 2,2 ada. Nah, berarti kemungkinannya ada dua jawabannya untuk yang relasi B nih. Yang pertama itu bisa kemungkinannya adalah dia berupa setangkup atau simetrik. Buktinya di sini ada 4,5 dan 5,4. Itu kalian tulis ya nanti di jawabannya ya, buktinya. Kemudian kalau dia juga kemungkinan sifat yang kedua adalah anti simetri atau tolak setangkup di mana ada 3,3 dan 2,2 ya. Sementara 4,4 sama 5,5-nya itu enggak ada. Untuk yang relasi A tadi sikannya udah benar, sifatnya ada transitif. Ketika ada 1,2, 2,3. Ini kan A, B, A-nya 1, B-nya 2, B, C, B-nya 2, C-nya 3, maka AC-nya 1, 3. Di sini ada 1, 3 nih. Nih.
AC-nya, BC-nya, AB-nya. Sekarang komposisi relasi dari A dan B ya. Komposisi itu kalau kita lihat di sini ya, di materinya, maka kita sama aja dengan AB, BC sama dengan AC ya. Nah, ini nih. Komposisi relasi. Ketika ada, jadi kombinasi itu adalah AC ya. A-nya anggota dari himpunan A, C-nya dari himpunan C, B-nya dari himpunan A. Kemudian AB-nya adalah anggota relasi, BC-nya adalah anggota dari S. Kita lihat di sini ya. Nah, ini AB, ini BC ya. Berarti ketika di sini ada 1, 2, ya 1, 2, berarti ini kan A-nya 1, B-nya 2. 2U, 2-nya B, C-nya U. Karena A, B, BC berarti ada AC, maka komposisi relasinya 1, Satu U. ya kan? 1, U Pak. Ya, betul. Kemudian 1,6, 1, T. Dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal. Oke, lihat baik-baik. Saya akan minta yang akan satu-satu ya. Maksudnya, enggak semuanya dulu deh. Semua jawab. Komposisi relasi A dan B. Coba yang menjawab, yang mencari itu si... Halo? Ada nggak? Laila. Coba Laila, komposisi relasi A dan B. Mana aja? Sebentar Pak. Satu, 3 bener gak? Satu, 3. Kok 1, 3? Bandinginnya bukan dengan sesama A, tapi bandinginnya A dengan B. Ya, karena kan di sini komposisi relasi A dan B, berarti kita mau mengkomposisikan relasi A ke relasi B. Kalau di sini 1,2 berarti yang B-nya cari yang dapatnya berapa? Laila berarti Satu, 2. Oke. Kenapa 1, 2? Karena satunya A. Iya kan Pak? 2-nya B. Terus di relasi B-nya? Di relasi B-nya? Yang dari BC-nya mana? 2. Ya, betul. Oke, 1, 2. Benar. Dah, sekarang coba Yanti. Iya Pak. Sekarang mana lagi Yanti? 2,3 terus yang di B-nya 3,3. Hasilnya jadi 2,3. betul, 2,3. Sekarang Siti Khadijah. Dijah, ada Dijah? Iya Pak. Oke, berapa? Yang 4,5.
4,5 yang di A, terus yang di B-nya 5,4. Hasilnya 4,5. Hah? Kamu tadi pilihnya 4,5 yang di A. Ya, Yang di B-nya? Ulangi Dijah. Coba lihat benar-benar. yang di A-nya 4,5, yang di B-nya 5,4. Jadi, Hasilnya yang 4,5. lah salah dong Dijah. Gedein nanti ada yang soal. Ya, ganti ya. Afta. Afta mana sih? Afta masih di luar, Afta apa udah masuk? Coba Afta, kamu pilih yang mana Afta? Toilet, Pak. Aduh. Oke, coba ganti dengan Irma. Saya, Pak. Ya. Mana sama mana Irma? Yang A-nya Yang di A-nya yang mana? 3,4. Yang B-nya 4,5. C-nya C-nya Hasilnya? 3,5. Ya, siapa pembisiknya tuh? 3,5 ya. Oke, selanjutnya. Meisha. Sebentar, Pak. Samia. Samia ada? Iya, Pak. Bentar, Pak. Najma. Iya, Pak. Apa? Ada nggak lagi Najma? Pak. Ya, siapa? Samia, Pak. Oke, Samia. Yang A 1,3, yang B 3,3. Hasilnya? Jadinya 1,3. Oke. Bapak, saya mau nyoba. Boleh. Yang A-nya 3,5, yang B-nya 5,4, terus hasilnya jadi 3,4. Betul. Betul ya. Akhirnya 3,4. Oke, kita lihat lagi. Masih ada. Ini 1,2 udah, 2,2, 2,3 dengan 3,3, 3,4 dengan 4,5. Oh, ini belum nih. 3,4 dengan 4,5, 3,5. Oh, udah ini ya. 4,5 dengan 5,4. Ini belum nih. 4,5 dengan 5,4. Belum ada kan? Hasilnya berapa? 4,4. 4,4. Soalnya jawabannya ada 6 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul ya. Nih, totalnya ada 6. Sampai sini bisa diikuti gak? Insya Allah, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Lanjut. Nomor 4. Bapak, maaf mau nanya. Apa tuh? Yang 4,5. 4,5 yang di A. Iya, yang di A-nya kan 4,5. Habis itu yang di B-nya 5,4. Ya, ini. Kenapa hasilnya 4,4?
Kan ketika relasi itu ketika A, B ya. A, B-nya kan ini, A-nya 4, B-nya 5. Itu yang di himpunan A. Di himpunan B-nya harus B, C ya. B, C-nya 5. Sama kan? Baik, lanjut lagi ke nomor 4. Buktikan masing-masing relasi di bawah ini apakah bersifat reflektif atau refleksif ya, atau bukan refleksif dengan himpunan berupa bilangan positif. Jadi nanti kalian tinggal ganti aja ya dengan angka. Atau kalau misalnya susah buat pemisalan ya, pemisalan sama dengan berapa di sini. Oke, yang nomor A terlebih dahulu. Ini juga pernah kita bahas di kuliah ya. Oke, coba yang nomor A oleh Jessica. Yang Jessica ini juga harus disertai dengan bukti ya. Apakah dia reflektif atau bukannya itu harus ada buktinya. Pak, saya boleh jujur gak, Pak? Saya nggak ngerti. Oke. Bagus, jujur. Oke, terus selanjutnya coba masih nomor A. Ini yang nama jimitnya Mas Dalifah itu siapa ya? Saya, Pak. Tadi yang tim Mas Dalifah yang nomor 3. Siapa namanya? Oh ya. Dalifah, Pak. Oke. Coba Yanti yang nomor A. Bapak saya yang nomor 4 juga masih bingung. Oh, nomor 4. Oke. Tarisa, coba Tarisa yang A. Gimana, Pak? Punten, saya kurang dengar tadi Bapak ngomong apa. Nomor 4A. Nomor 4A, kamu bisa nggak refleksif atau bukan dan berikan buktinya. Ketika minus Y kurang dari X, ya, dan himpunannya berupa bilangan bulat positif, apakah dia refleksif atau bukan? Tes deh, Pak. Bapak saya udah di rumah. Ya, Nah, boleh. itu kelihatan, Pak. Arti? Saya mau nyoba tapi yang B. Bapak saya Ya. udah di rumah mau nyoba. Ya, siap-siap ntar ya. Arti dulu, Arti yang nomor A bisa. Ya, Saya lagi nyoba-nyoba sih, Pak, belum nemu. Belum nemu, sebentar. Belum. Saya Pak Evan. Mana? Saya boleh nyoba, Pak? Baik, coba Devia. 4A Devia. Saya, Pak. Kenapa, Pak? Nomor 4A. Masih yang 4A. Oke, sebentar, Pak. Bapak, saya coba jawab ya, Pak. Nggak tahu benar apa enggak, Pak. Ya.
Nah, itu kalau yang 4A itu tidak reflektif karena si X-nya itu tidak terpenuhi. Jadi nggak reflektif buat si elemen yang itunya. Gitu, Pak. Pokoknya Oke. tidak reflektif, Pak. Masih belum tepat. Saya pengen buku pembuktiannya pakai angka ya. Kalau itu kan cuma penjelasan aja. Ini. Ketika min Y kurang dari X. Nah, Y sama X-nya kamu ganti pakai angka. Fatan, 4A bisa Fatan? Coba ya Pak, saya lupa ingat nih. Ya. Misalkan, kan Y lebih kecil daripada min X. Y-nya itu kita misalin min 2. Berarti X-nya itu 2. Oke, kenapa? Berarti gini, tar. Gini ya, kamu berarti gini kan? Gini. Mana bentar saya pakai HP. Jadi ini, bolak-balik. Iya. Jadi, nah, saya ingat banget jawaban saya nggak mungkin reflektif. kenapa? Kenapa ya waktu itu ya? Min 2 lebih kecil dari 2. Oke, ini kita sepakati ya. Minnya apakah? Apa? Apa? Harusnya kalau misalkan di sini min 2, Y-nya kan berarti jadi 2. 2 lebih kecil. Halo Fatan, masih di situ? Halo, ngelek. Iya. Jadi apa jawabannya Kan tadi di sini? kita asumsiin 2 lebih kecil dari min 2. Kalau 2 lebih kecil dari min 2. Harusnya kan 2 lebih besar. Nah, iya dong. Ini lihat loh ini. Heeh. Kan minus 2 kurang dari 2. Berarti Y-nya berapa? 2. Y-nya berarti 2. Min 2. X-nya? X-nya 2 juga dong. X-nya 2 juga. Oh, karena sama. Jadi nggak mungkin. Iya, karena sama jadi nggak mungkin. Sementara reflektif itu apa? Harus berlawanan ya. Guys, bantu dong guys. Tadi reflektif kenapa? Oh, reflektif saya jawab. Tian, jawaban kamu apa Tian? Saya reflektif, Pak. Ya, kenapa reflektif? Soalnya kan reflektif itu X sama dengan Y. Nah, misalnya X-nya itu 2. Berarti masukin ke rumusnya aja, Pak. Min 2 lebih kecil daripada 2. Ya, berarti benar dong. Iya. Ya, berarti ini sifatnya ada reflektif. Reflektif itu kan gini ya, harus A, A kan? A, A. A. Cuma di sini A-nya kita ganti dengan X ya. Y-nya kita ganti A yang sebelah kanan kita ganti dengan Y. Ketika ada kondisi minus Y kurang dari X, berarti kita tinggal ganti aja dengan angka Y dan X-nya ya. Misalnya kita 1, Y-nya 1, X-nya 1. Berarti minus 1 kurang dari 1, benar kan? Kalau minus 1 kurang dari 1. Y-nya 1, X-nya 1. Berarti angkanya kembar kan? Nah, sekarang coba dengan Y-nya 2, X2. Minus 2 kurang dari 2. Berarti 2,2 kan? Berapapun angka kembar yang kita pasangkan di sini, baik 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, dan seterusnya, dia akan saling berpasangan. Nah, karena akan selalu saling berpasangan, maka sifatnya adalah reflektif atau refleksif ya. Nah, sampai sini bisa diikuti? Masih bingung dikit Pak, coba kita lanjut. Bapak saya masih bingung. Siapa?
Oke, kita lewat dulu ke yang nomor B ya. Oke, yang nomor B. Ya Pak, ya. Oke, yang nomor B. 2X tambah Y ya. Nah, sebenarnya ini soalnya kurang ya. Kita bisa bikin pemisalan nih, bisa bikin pemisalan ya. Misalnya begini. 2X tambah Y, misalnya pakai sama dengannya itu 4 ya. 4. Jangan 4, 8 misalnya. 8. Nah, kalau 8, X sama Y-nya berapa? X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya 4. 4? 4. Kalau X-nya 4, boleh. X-nya 4 berarti Y-nya berapa? Oh iya bisa. Y-nya 0 dong. Ya, berarti 4,0 kan? Oke, Ya. sekarang mulainya dari X-nya 1 gitu ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 4, Pak. 4, berarti 1, X-nya 1, Y-nya? 6, Pak, 6. 6. 6, Pak, 6. 1,6 kan? Kalau X-nya 0? Kalau X-nya 0? 8, Pak. 8. Kalau X-nya 2? 4, Pak. 4. Dibagi. 2 kali 2, 4 tambah 4 ya, 4 benar. Kalau X-nya 3? 2, Pak. 2. Oke, sampai 3 aja ya. Ini dari 0 sampai 3. Misalnya himpunannya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3. Kemudian ini ada yang 8, 6, 4, dan juga 2. Apakah ada yang saling berpasangan nggak? Yang angkanya kembar? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada berarti dia bukan refleksif. Ini juga sama nih yang nomor A juga nih. Nomor A itu kita ganti aja X-nya dengan 1. 1 ya. Nah, tetapi kita cari yang kembarannya ini. Kita cari yang kembarannya. Jadi 1 juga. Kalau 2, 2 juga minus 2. Ini juga sama sebenarnya, bisa kayak gitu juga, kembarannya aja dicari nih. Kalau X-nya 2, Y-nya 2, 2 kali 2, 4, tambah 2 berarti kan sama dengannya 6. Ya, sama dengannya bakalan 6. Sementara kalau 3, tambah di Y-nya 3, 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 9. Nggak sama kan hasilnya? Atau bisa juga caranya seperti itu. Nggak bakalan sama hasilnya. Terus kalau misalnya kita coba dengan angka 4, 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. Hasilnya juga nggak bakalan sama. Nah, karena nggak bakalan sama hasilnya ketika 2X tambah Y ini dengan angka yang berpasangan tidak akan menghasilkan hasil yang sama, maka si 2X tambah Y itu dia bukan reflektif. Contoh selanjutnya nih biar lebih paham lagi. Misalnya X ditambah 2Y. Kita coba lagi dengan X dengan pasangan yang bersamaan, yang berpasangan ya, 1 dengan 1. X-nya 1 ditambah 2Y-nya 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Kemudian 2 ditambah 4. 2 kali 2, 4. 6 hasilnya kan gak bakalan sama, gak ada yang sama hasilnya. Nah, karena gak ada yang sama hasilnya, maka dia juga bukan reflektif. Kalau yang nomor A ini kan gak ada sama dengannya, karena sudah jelas di sini kurang dari. Ya, karena sama aja kurang dari. Sekarang kita coba rubah soalnya yang nomor A ini ya. Misalnya Y kurang dari X. Y kurang dari X. Sekarang minusnya kita buang ya.
minusnya kita buang. Kalau minusnya kita buang, yang aslinya kan minus Y kurang dari X. Sekarang kita positif Y kurang dari X. Ketika X-nya kita ganti dengan 1, apakah Y-nya tetap 1? Iya. Ya kalau Enggak. 1 sama dengan dong. Berarti 0 atau kan? negatif. 0 gini nih jawabannya. Nah, ketika X-nya 2, berarti Y-nya 1 kan? Bisa 1 lah, ini yang terdekat aja ya. Nah, kalau X-nya 3, berarti kurang darinya 2. Berarti pasangannya 1,0, 2,1, 3,2. Berarti dia nggak reflektif kan? Karena tidak ada angka yang kembar. Baik, sampai sini? Sampai sini bisa diikuti gak? Jadi Pak, tunggu. Jadi saya baru nyadar sekarang. Jadi ya cara ngertinya tuh kita coba dulu dengan Y sama X-nya angkanya sama. Kalau hasilnya benar, berarti pasti reflektif. Kalau hasilnya salah, berarti bukan reflektif gitu. Ya, untuk yang nomor B sama C ya. Untuk B dengan C, berarti kita cari dulu, kita cobakan dengan angka yang sama untuk X sama Y-nya. Karena kan reflektif itu adalah ketika A, kan. A, harus ada. Nah, ketika kita A, kalau ini tadi, kita 0 dengan 0, kan hasilnya 2. Kalau ketika 1 dengan 1, hasilnya 3. Kan beda-beda tuh hasilnya. Berarti dia bukan reflektif. Benar kata kamu tadi caranya. Sekarang ngerti saya, makasih Pak. Ya. Bapak, saya belum paham yang B. Yang B. Iya. Nih, tadi kan ini 2X tambah Y. 2X ditambah Y. Sekarang kamu bikin ketika X sama Y-nya 1, hasilnya berapa? Ketika X-nya 1, Y-nya 1, hasilnya? Maaf Pak, apa? Ketika X-nya 1 dan juga Y-nya 1, hasilnya bakal dapat berapa? 4. Ya, betul. Terus selanjutnya kalau X-nya 2, Y-nya 2, hasilnya? Pak, maaf, 2X. Kalau X sama Y-nya 1, bukan jadi 3, Pak. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Oh iya, benar. Sorry. Iya, benar. 2X ketika X-nya 1, Y-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Iya, benar. Benar tadi kata tadi saya. 2X tambah Y. Kayak gini, Mesya. 2 ketika X-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 kan? Ditambah ketika Y-nya 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya, kalau ketika X-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 ditambah Y-nya 2. 2 kali 2, 4, tambah 2, 6. Udah beda kan? Terus aja kamu coba ketika X-nya 3, Y-nya 3, ketika X-nya 4, Y-nya 4, pasti akan berbeda semua hasilnya. Sehingga 2X tambah Y itu bukan reflektif sifatnya. Karena kalau kita operasikan tidak menghasilkan angka yang kembar X sama Y-nya. Oke Pak. Pak, makasih ya Pak. Oke. Bapak, saya mau nanya. Boleh. Berarti untuk bentuk soal ke depannya, berarti si B sama poin C ini, nanti ke depannya Bapak bakalan nambahin kayak hasilnya gitu, kayak sama dengan 8 atau sama dengan berapa? Nggak bakalan. Cari sendiri pemisalannya kayak tadi. X sama Y-nya kita ganti dengan angka aja. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Udah clear ya yang nomor 4 ya? Oke, sekarang nomor 5. Pak, kalau misalnya boleh nggak Pak dikasih contoh satu lagi yang sifatnya reflektif misalnya? Reflektif. Apa? Sebentar.
Beli teh. Oh nggak boleh beli teh dulu kan lagi batuk kan. Si abangnya mana? Di atas. Suruh kesini aja abangnya, nggak boleh beli teh dulu. Lagi batuk kan. Baik, Jasvi, ini contohnya ya. Misalnya ada min Y ya ditambah. Kalau ini kan nggak ada sama dengannya ya. Ya, nggak ada sama dengannya. Tapi kalau udah ditentuin di soal ada sama dengannya nih, jadi bisa bikin soal baru nih. Tadi kan Tarisa nanya apakah nanti di soal nanti apakah ada kemungkinan pakai sama dengan, berarti bisa mungkin nih kalau terkait sama kejawab punya Jasvi nih. Misalnya gini, min Y ditambah X sama dengan 0. Nah, kalau tipe soalnya langsung seperti ini, ada sama dengannya, ini juga sama caranya ya. Kita tambahin, kita pakai yang angka kembarnya, misalnya 1, Y-nya 1, X-nya 1. Ini minus ya, minus tambah. Ini sama dengan 0. Bener dong? 0 ya. Oh, ini juga bisa sih, gak ada sama dengannya juga nih. Langsung aja min Y ditambah X. Min Y ditambah X. Berarti kalau diganti dengan 1, minus 1 ditambah 1 hasilnya 0 kan? Nah, terus kita ganti dengan 2. Y-nya 2, X-nya 2. Hasilnya 0 kan? 0. Terus Y-nya kita ganti 3. Jadi minus 3. X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3. Nah, sama dengan 0. Berapapun angkanya kalau dia kembar, tetapi ada minus di sini, ditambah di sini ada plus, pasti hasilnya 0. Nah, maka dia adalah sifatnya reflektif. Walaupun ini sama dengannya nggak ada nih. Saya nggak pakai sama dengan nih. Kalau kita jumlahkan minus Y ditambah X, dia akan reflektif. Ketika angka kembar kita masukkan ke rumus minus Y ditambah X. Gitu, Jasvi. Gimana? Iya, terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi gradien garis lurus di bab fungsi dengan subbab fungsi linier. Jika ada gradien lurus yang melalui titik potong S 3,3 dan R minus 6,4, tentukanlah persamaan fungsi linier, grafik fungsi linier, termasuk ke dalam kemiringan apa, tunjukkan variabel bebas, terikat, koefisien, dan juga konstanta. Ntar saya cari dulu materinya ya, sekalian kalian buka juga. Fungsi fungsi dan persamaan linier. Oke, kalian sendiri sudah buka, udah punya kan materinya? Kita lihat dulu ya. Ini fungsi persamaan linier. Kemarin kita sudah bahas. Konsep pembentuk fungsinya juga sudah. Jadi yang soalnya nomor 5 ini kita akan mencari nih ya, gradien garis lurus. Cara ini, oh bukan yang ini, satu lagi. Oh, tar dulu. Titik potong.
udah ya, kita cara menggambar, cara mencari persamaan linear kan udah tuh. Nah, cara menentukan persamaan linear itu kan ada 4 ya. Yang pertama ada cara dwi koordinat. Kalau ada 2 titik koordinat yang kita ketahui, kemudian ada cara koordinat lereng. Kalau yang diketahuinya ada koordinat sama lereng ya, atau penggalnya, atau kemiringannya. Kemudian cara penggal lereng, ada cara dwi penggal. Di soal ini, yang kita ketahui adalah ada melalui 2 titik potong ya, atau 2 koordinat nih. Koordinat yang pertama 3,3, koordinat yang kedua minus 6,4. Berarti kita pakai cara yang pertama ya, yaitu yang cara dwi koordinat. Nah, kalau cara dwi koordinat, rumusnya ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min Y2. Itu kita cara menentukan persamaan linearnya. Sebentar, kok ngaco nih? Oke, ya berarti kita bikin Y min Y1 ya dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Oke, coba sekarang Salamah. Masukin ya, Y dikurang Y1-nya mana Salamah? Sebentar Bapak. Y-1. Y1-nya yang mana? Yang 3,3. Y1-nya mana angkanya berarti? Y1-nya 3. Oke, dah. Sekarang Syahwa, Y2-nya berapa? Y2-nya 4. Oke. Jadi di sini 4 kurang 1 ya. Sama dengan X min X1. X1-nya berapa, Rokib? Bapak maaf, itu kenapa 4 kurang 1 ya, bukan 4 kurang 3 Pak? Y1-nya kan 3. Iya benar. 4 kurang 3. Rokib, X1-nya berapa? 3 Pak. Ya. Afta, X2-nya berapa? Afta masih di toilet? 6 Pak. Minus 6. Minus 6. Sorry. Minus 6 kurangi 3. Terus berarti Y min 3 ya. 4 kurang 3 1 sama dengan X min 3 dibagi minus 6 dikurang 3 berapa? Min 9. Min 9. Siapa tadi yang jawab min 3? Oke, sekarang kali silang ya. Min 9 dikali Y min 3 sama dengan 1 dikali X min 3.
Berarti min 9Y min 9 dikali min 3 berapa? Plus 27. 27, Pak. Plus 27 ya. Plus 27 sama dengan 1 kali X. X ya. 1 kali min 3, min 3. Min 9Y sama dengan X min 3 plus 27 pindah ruas jadi berapa? Min 27. Ya, min 27. Min 9Y min 9Y min 3 dikurangi 27 berapa? Min 30. Minus 30. Oke. Sampai sini pekerjaannya udah betul, ya. Atau 9-nya mau yang Y-nya mau positif bisa, misalnya ya 9Y minus X min X ya, min ya untuk ya persamaan fungsi linear yang A. Sekarang yang D. Yang D tunjukkan mana variabel bebas, mana variabel terikat, mana koefisien, dan mana konstanta dari persamaan ini. Coba, ini Ayesa Safa siapa ya? Saya, Pak. Siapa namanya? Ayesa beneran? Iya, Ayesa. Oh, oke. Ayesa, variabel bebasnya yang mana? Yang 20. Yang 30, Pak. Bukan. Yang X. Variabel apa X? Bebas. Bebas, oke. Rifana. Iya, Pak. Variabel terikatnya yang mana? Yang Y. Y, oke. Terus yang belum kepanggil siapa nih ya? Driandra. Saya, Pak. Ya. Koefisiennya Min 9. mana aja? Koefisiennya. Min 9 bukan, Pak? Dan Anggia. Sama min 30 bukan, Pak? Bukan. 1. Ya. Min 9 dan 1 itu adalah koefisiennya ya. Min 9 adalah koefisien dari variabel terikat. 1 adalah koefisien dari variabel bebas. Taufik. Oh, Kalista deh. Kalista. Iya, Pak. Kalau 30 apa namanya? Yang minus 30. Konstanta, Pak. Ya, betul. Persamaan ini ya, terserah mau pakai yang minus 9Y atau pakai yang 9Y, itu bisa digambarkan dengan misalnya pemisalan ya, ketika X-nya 0, Y-nya berapa, ketika X-nya 1, Y-nya berapa, ketika X-nya 2, Y-nya berapa, ketika X-nya 3, Y-nya berapa. Sekalian gambarkan grafiknya ya. Nah, nanti setelah terbentuk grafik, jawab nomor C nih, termasuk ke dalam tipe kemiringan apa. Nah, tipe kemiringan apa tuh ada di sini.
Tipe kemiringan. Nah, bukan. Tipe kemiringan. Bentar. Nah ini, tipe kemiringan itu ada kemiringan positif, kemiringan negatif, kemiringan 0, sama kemiringan tak tentu ya. Ini kemarin ada juga yang jawab ngaco ya, yang di reguler itu ya. Kemiringan standar lah, kemiringan apalah itu. Padahal ada 4 kemungkinan ya. Kemiringan positif, kemiringan negatif, kemiringan tak tentu, dan kemiringan 0. Ini kerjain sendiri lah ya, bikin gambarnya ya. Bikin, coba deh kerjain dulu yang ini. Cari ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Coba kerjain sama Fania. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa, Fania? Apa berapa tadi? Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 0 bukan, Pak? Lah, bukan. Berapa Fania jadinya? Pakai persamaan yang ada di kotak aja ya. Yang udah saya kotak ini, 9Y sama dengan minus X ditambah 30. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Masih Fania nih. Yang lain juga mengerjakan ya. Bapak. Oi. Mulainya nggak harus dari 0 kan? Boleh. Kalau misalkan X-nya 3, Y-nya X-nya 3. Kalau X-nya minus, boleh nggak, Pak? X-nya minus? Boleh. X-nya minus 3. Jadi kan minus 3 tambah itu 30 kan? Jadi 27. Pakai yang persamaan yang mana? Yang bawah, yang minus sampai 9? Yang bawah. Yang kotak itu kan? Yang 9 ya. Oke. Terus Y-nya 3. X-nya tadi kamu pakai berapa tadi? Minus 3. Minus 3, berarti X-nya jadi berapa? Jadi 27. Minus 3 tambah 30. Kan sorry, harusnya nggak usah pakai minus nggak sih? Itu kan X-nya udah minus. Iya. Jadi itu X-nya minus. Oh, nggak lihat. Kalau iya, kamu bener. pakainya minus 3 berarti jadi positif 3 dong tadi. Ya, saya nggak lihat, kirain itu kecoret titik. Itu minus. Jauh ulangi. Ya, 3 aja X-nya. X-nya 3, Y-nya 3. Y-nya juga 3. Dari mana jadi itu? 27 sama dengan 27. 27 sama dengan Kita 27. nyari biar sama kan, Pak? Tidak dong. Ini konsepnya. Oh. Bukan dengan disama. Saya coba, Pak. X-nya berapa kamu? Kalau X-nya 0, kan berarti kan X dikali 0 berarti tinggal 30 kan? Berarti Ya, 9Y sama dengan 30. Berarti ya 30 per 9. Benar. Hasilnya? Ya, koma-komen saya belum hitung, Pak.
3,33 ya hasilnya. Tapi tadi yang kalau 3 itu Pak, berarti Y-nya juga 3 dong Pak? Ya enggak 3 dong. Kok 3 sih? 27 per 9 kan 3 Pak? 27 bagi 9. Oh iya benar. Berarti Y-nya 1. Oh iya 1. Kalau misalkan bentar. Ini kalau X-nya 3 ya. Benar. Iya benar 3. Heeh. Coba kalau X-nya 1 berapa? Tiga koma satu. 3,1. Ya. 3,1. Oke, setelah itu kalian 3,11. Setelah itu kalian buat grafiknya coba. Ya. Buat grafiknya. Cek dia miring, kemiringannya apa? Tipe kemiringannya. Negatif bukan Pak? Ya, betul. Tipe kemiringannya negatif. Jadi bakal kayak gini. Ya. Grafiknya bakal menurun ke sebelah kanan atau dia tipenya kemiringan negatif. Oke, betul ya. Nah, sudah dijelaskan seperti ini, berarti Kamis besok ujian harus bisa semua ya. Udah dikasih kisi-kisinya, udah saya bahas juga. Kalau misalnya ada tetap yang nggak bisa itu terlalu banget lah ya. Nah, untuk ketentuannya saat ujian nanti diperkenalkan membuka bukan buku ya, tapi contekan ya, contekan yang selembar itu. Contekan yang selembar. Tidak boleh menggunakan kalkulator, tapi boleh menggunakan kalkulator, tapi jangan HP ya. Jadi nanti HP dan tas dikumpulin ya di depan. HP sama tas dikumpulin, jadi nanti hanya boleh pakai kalkulator yang biasa. Terus nanti jangan mencontek atau bekerja sama ya, karena kan udah di